Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi sahabat Zakat TV yang dicintai Allah di acara Sehati Sehat Islami. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang sebuah topik yang menurut saya penting untuk kita ketahui, setidaknya untuk membantu mengenal salah satu ciptaan Allah yang paling mengagumkan di dunia ini, yaitu agar kita mengenal tubuh kita sendiri. Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, Auzubillahi minasyaitonir rajim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Allah mengatakan yang artinya, kami pasti akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di semua tempat dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas kebenaran Al-Quran itu. Allah sebutkan tentang kebenaran Allah itu tercipta juga, tampak juga pada diri kita. Dan memang kita tahu bahwa tubuh manusia adalah salah satu ciptaan Allah yang luar biasa kompleks, luar biasa hebat, luar biasa mengagumkan. Dan inilah yang kita pakai sehari-hari. Tubuh ini adalah pinjaman dari Allah agar kita beramal dan meraih pahala sebanyak mungkin dalam kehidupan dunia. Kita akan coba mengenal apa sih yang ada dalam tubuh kita ini, apa yang ada dalam dibalik kulit dan tulang ini, supaya kita lebih menghargai ciptaan Allah dan juga kita mampu mengenal bagaimana kondisi sehat itu sebenarnya. Saudara sekalian, untuk lebih mudahnya saya akan memaparkan tubuh kita dalam bahasa yang sederhana dan mungkin tidak terlalu medis, tapi paling tidak cukup bisa dipahami sehingga kita mengenal sedikit seluk-beluk tentang tubuh kita. Secara umum tubuh kita itu, kalau saya lebih suka membaginya menjadi tiga kelompok, yaitu ada bagian tubuh kita yang sifatnya mengatur atau regulasi, mengatur seluruh aktivitas tubuh kita. Ada bagian tubuh kita yang sifatnya itu melindungi dan menggerakkan kerangka tubuh, kira-kira begitu, yang menyebabkan badan kita bisa bergerak. Dan ada juga bagian tubuh yang sifatnya sistem pendukung yang mensupport sistem gerak tadi. Satu persatu. Setidaknya ada lebih dari 10 sistem yang ada di tubuh kita yang akan kita kaji satu persatu pada kesempatan ini. Yang pertama kali mesti kita pahami adalah bahwa seluruh aktivitas kita itu dikendalikan oleh satu sistem organ yang kita sebut dengan sistem saraf pusat. Organnya adalah otak belakang dan batang otak. Itu bahasa medisnya. Letaknya di bawah tempurung kepala kita. Di otak kita itulah terjadi fungsi-fungsi pengaturan. Mulai dari mengatur gerakan kita, mengatur apa yang bisa kita dengar, apa yang bisa kita lihat, mengatur apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kerjakan, termasuk nanti mengatur bagaimana pekerjaan pernapasan, bagaimana pekerjaan pencernaan, bagaimana kita bergerak, bagaimana kita merasakan di kulit. Itu adanya di sistem saraf pusat, di otak kita. Di otak juga terjadi pengaturan tentang bagaimana kita bisa berbicara, bagaimana kita bisa mengenal bahasa. Di otak juga berlangsung proses bagaimana kita bisa melihat dan mendengar. Itu organ. Kemudian bekerja itu mengatur. Yang diatur apa? Yang diatur adalah semua organ kita. Terutama yang paling mudah adalah seluruh otot dan tubuh kita. Otak yang mengatur, yang bergerak adalah tulang dan otot. Jadi ada sistem tulang dan otot dan sendinya. Bagaimana menggerakkan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, bagaimana menggerakkan otot bahu, otot leher untuk melihat, menggerakkan otot wajah, itu semua diatur di otak semuanya. Kemudian semua itu bergerak tentunya perlu semua sel-sel tubuh yang ada di otak dan di otot itu perlu makanan supaya dia tetap bisa hidup. Maka makanan disuplai oleh sistem jantung dan pembuluh darah. Jantung dan pembuluh darah yang memompa sel-sel darah itu dari mulai jantung terus ke seluruh ujung-ujung sel yang ada di tubuh kita, sehingga sel itu membawa makanan dan bawa oksigen sehingga bisa berfungsi. Makan dari mana? Makanan diambil dari gizi yang masuk melalui sistem pencernaan. Jadi di tubuh kita ada juga sistem pencernaan. Sistem pencernaan itulah yang kemudian mencerna zat-zat gizi dari luar dalam bentuk makanan, diserap apa yang penting untuk tubuh kita dan dibuang sisanya. Kemudian selain komponen gizi ada juga komponen oksigen. Oksigen diserap dari sistem pernapasan. Dihirup udara yang ada di sekitar kita yang mengandung 20% oksigen, oksigennya diambil, karbon dioksidannya dibuang. Itu pengaturan sistem pernapasan.
Kemudian kita tahu bahwa sebagian besar tubuh kita terdiri atas cairan. Itu pengetahuan umum ya. Dan itu nanti akan kita bahas di fisiologi sel, diatur oleh organ namanya ginjal dan sistem perkemihan. Bagaimana ginjal mengatur kapan cairan itu harus dipertahankan, kapan dia dibuang, kapan harus diserap zat-zat penting, kapan harus dibuang, itu diatur oleh ginjal. Kemudian di kita juga ada yang namanya sistem kekebalan yang menjaga agar zat-zat asing, bakteri itu bisa ditangkal oleh tubuh kita. Dan jangan lupa bahwa semua sistem itu ditutup oleh sistem kulit atau sistem penutup. Penutup itu ada kulit, ada kelenjarnya, ada kukunya, ada rambutnya. Itu juga satu sistem tersendiri. Karunia Allah yang luar biasa. Salah satu ayat yang menyebut tentang kulit ada di surat Yasin. Saya agak lupa bahasanya. Allah mengatakan pada hari kiamat nanti akan diganti kulit yang hangus itu dengan kulit yang baru, sehingga manusia yang disiksa itu akan merasakan sakit. Itu sebuah ayat tentang ilmu pengetahuan, bahwa di sel kulit inilah, di permukaan kulit inilah ada sel-sel saraf yang menyebabkan rasa. Itulah beberapa tinjauan secara umum tentang sistem organ yang ada dalam tubuh kita yang kita bahas satu persatu. Tapi sebelum mengenal sistem organ itu, kita mesti mengenal dulu apa yang namanya komponen terkecil dari tubuh kita yang kita sebut dengan sel. Sel itu sebagaimana kita ketahui adalah komponen penyusun terkecil dari tubuh kita. Sel itu ukurannya tidak terlihat oleh mata kita, dia hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Ukurannya bermacam-macam, lebih kecil dari 1 mm sepersekiannya. Tapi semua sel tubuh kita itu pada dasarnya fungsinya sama. Jadi dia memiliki komponen di dalamnya yang untuk mengubah zat gizi dan oksigen menjadi tenaga. Zat gizi atau oksigen yang diserap ke dalam sel, zat makanan yang diserap ke dalam sel itu diolah oleh organ yang namanya mitokondria. Kemudian dihasilkan tenaga. Tenaga itulah yang dipakai untuk menggerakkan seluruh sel tubuh kita. Hasil sisanya dikeluarkan lagi oleh sel dan dikumpulkan oleh sistem pembuangan. Begitu rumitnya sistem ini, tapi begitu sempurnanya sistem ini Allah ciptakan sehingga tidak ada kesalahan pada prosesnya. Bayangkan di tubuh kita ada lebih dari 1 miliar sel yang bekerja secara bersama-sama, yang digerakkan oleh masing-masing oleh sistemnya, diatur oleh otak, tapi semuanya menghasilkan kinerja yang begitu harmoni sehingga kita tidak merasakan sakit, kita merasakan sehat. Berikutnya akan kita kupas satu persatu. Silakan. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, dalam acara Sehati sesi 2 ini kita akan bahas lebih lanjut sedikit tentang sel. Sel tubuh manusia yang terdiri atas komponen yang mengolah zat makanan dan oksigen menjadi energi itu juga dilengkapi dengan namanya membran penutup. Membran inilah yang mengatur bagaimana zat gizi itu masuk dengan begitu sempurnanya. Kalau nanti kita menyaksikan bagaimana prosesnya, luar biasa. Bagaimana elektrolit di luar itu masuk ke dalam sel, kemudian dikeluarkan lagi dengan mekanisme membran yang luar biasa. Tapi kita tidak akan bahas detail di sini. Intinya adalah sel sederhana itu kemudian berkembang menjadi berbagai bentuk. Misalnya sel otak, sel jantung. Saya akan kupas tentang sel jantung. Sel jantung adalah sebuah sel yang sangat unik karena dia memiliki kandungan sel yang agak berbeda dengan sel yang lain, sehingga dia mampu berdenyut sendiri walaupun kondisinya sangat lemah. Misalnya ada pada kondisi seseorang yang pada kondisi sangat turun, kadang-kadang kita sebut mati suri, denyut jantungnya masih ada. Itu keistimewaan sel jantung. Nah sahabat sekalian, kita akan mulai dengan pembahasan tentang sistem saraf yang komponen ada 3, yaitu otak, otak belakang, dan batang otak. Dan ini masih dilengkapi lagi dengan berbagai sel saraf yang keluar dari otak. Otak kita itu terdiri atas otak kanan dan otak kiri. Sudah sering kita dengar ya. Belahan otak itu ada di kanan dan kiri, masing-masing punya fungsi yang sama dan berbeda. Di otak itu ada daerah-daerah tertentu yang mengatur tentang gerakan.
bagaimana gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan otot muka. Sehingga pada pasien-pasien yang mengalami stroke misalnya, yang artinya penyumbatan pembuluh darah di salah satu area tertentu otak, terjadilah kelumpuhan pada organ yang dipengaruhinya. Misalnya pada area tertentu yang mengatur tentang gerakan tangan kiri, maka tangan kirinya yang lumpuh. Atau kaki kanan yang lumpuh. Di otak juga ada area yang mengatur bagaimana kita bisa berbicara. Saudara sekalian, proses berbicara adalah sebuah proses yang kompleks yang tidak dilakukan oleh binatang. Bicara itu dimulai dari proses menyerap informasi lewat pendengaran, kemudian diolah di otak menjadi impuls-impuls listrik tertentu, kemudian masuk ke area otak tertentu di sebelah sini, kemudian diolah, kemudian diterjemahkan oleh otak ke sebelah sini, kemudian diterjemahkan itu menjadi sebuah kata-kata. Lalu di situ diproses lagi menjadi gelombang otak sehingga mempengaruhi lidah kita untuk berbicara. Proses bicara ini merupakan proses yang menakjubkan, saudara sekalian yang dicintai Allah, sahabat Zakat TV, sehingga pernah ditemukan ada seorang anak yang dibesarkan tidak oleh manusia karena terpencil selama usia 10 tahun. Pada saat ditemukan dia tidak bisa bicara manusia karena proses perkembangan bicaranya sudah terlewati. Itulah karunia Allah kepada manusia. Kemudian ada proses yang ada bagian otak yang mengatur keseimbangan, itu adanya di belakang. Dia mengatur bagaimana manusia mampu berjalan dengan dua kaki tanpa terjatuh. Proses berjalan juga proses yang menakjubkan. Bagaimana anak kecil belajar berjalan itu pelan-pelan, mulai dari berdiri, satu langkah, dua langkah, merembet, sampai dia bisa berjalan dan berlari. Mungkin kita tidak menyadarinya karena kita sudah terbiasa melakukannya. Tapi kalau kita menyaksikannya pada anak kecil, itu sungguh proses yang luar biasa. Dan semua itu dikerjakan di otak. Bagaimana koordinasi itu terjadi antara otak kemudian dengan otot seluruh tubuh. Posisi bagaimana yang menyebabkan kita bisa berdiri dan tidak jatuh. Di otak juga ada bagian yang mengatur tentang emosi. Di otak itu ada bagian yang letaknya di bawah otak, letaknya di belakang hidung, namanya kelenjar hipofise. Di situ terletak organ kecil bagian dari otak yang namanya talamus. Disitulah tentang diatur bagaimana manusia itu merasa sedih, merasa gembira, merasa kecewa, merasa marah, takut. Itu ditandai dengan pelepasan beberapa zat-zat kimia tertentu yang bisa diukur. Disitulah terjadinya. Sehingga kemudian ada juga bagian otak yang tempat mengumpulkan memori atau ingatan kita jangka panjang, jangka pendek, itu adanya di depan. Dan kemudian ada juga bagian otak yang dikatakan menyimpan fungsi luhur, yaitu bagian fungsi akal budi pekerti, adanya di bagian otak yang bagian depan. Itu tentang otaknya. Kemudian otak juga terhubung dengan panca indera, mata, telinga, sistem pendengaran, kemudian hidung, sistem penciuman, lidah, sistem perasa, dan kulit, itu sistem merasa. Panca indera ini semuanya terhubung langsung ke otak. Mata itu adalah organ yang paling dekat ke otak dan dia terhubung langsung dengan saraf yang besar, sehingga mata manusia itu merupakan sebuah organ yang kalau kita bandingkan dengan kamera, dia kamera yang sangat luar biasa. Dia mampu menangkap informasi yang luar biasa lebarnya. Pada beberapa orang jangkauannya lebih dari 180 derajat pada mata tertentu yang terlatih. Kemudian dia bisa menyerap warna pada tingkat ketelitian warna tertentu, tergantung pada kebiasaan dan latihan juga orang tersebut. Impuls yang ditangkap oleh mata masuk ke dalam mata, diolah oleh lensa mata, kemudian diterjemahkan ke dalam sel yang ada di belakang yang namanya retina, kemudian masuk ke dalam tubuh kita, ke otak kita, diolah menjadi sebuah gambar. Gambar itulah yang disimpan dalam memori, kemudian diterjemahkan lagi dalam ingatan. Itulah yang kita saksikan setiap hari. Ada ratusan ribu atau jutaan impuls yang kita terima setiap hari. Itu baru lewat mata. Kemudian lewat telinga yang di kiri dan kanan. Di telinga ini ada organ yang sangat kompleks letaknya, tersembunyi di dalam telinga, ditutupi oleh selaput telinga yang kita sebut dengan selaput telinga. Ketika ada suara yang masuk, suara itu menggetarkan selaput telinga, kemudian diteruskan oleh 3 tulang-tulang pendengar yang kecil sekali, yang kalau kita lihat sistemnya itu luar biasa. Tulang itulah yang mengantarkan, mengubah getaran suara menjadi kode-kode tertentu yang diterjemahkan oleh otak kita sehingga mendengarkan suara. Dua organ ini itu dipersarafi oleh persarapan yang langsung tersambung ke otak. Juga dengan organ penciuman yang letaknya di bagian atas dan belakang hidung. Kita mampu mengenal puluhan jenis bau sebenarnya. Cuman yang terjemahkan dari kata-kata biasanya cuman bau dan wangi saja. Dan jenis bau itu macam mengenali bau seseorang
hanya dengan menciumnya. Oh, ini si anu misalnya, atau ini makanan anu. Itu karena kemampuan organ penghidung kita. Kemudian juga lidah. Lidah itu juga tersambung langsung ke otak, dan juga kulit. Kulit kita di setiap sentinya itu ada puluhan bintik saraf yang langsung terhubung dengan sistem saraf otak, sehingga pada beberapa tempat tertentu sangat banyak. Misalnya di ujung jari. Ujung jari ini letak paling banyak persarapannya, sehingga kita pakai untuk meraba dan bisa mengenali benda-benda tertentu. Nah, saudara sekalian, itulah bagian dari saraf otak dan panca indera yang ada pada bagian tubuh kita yang patut kita syukuri. Selain itu, ada juga sistem namanya sistem saraf tepi yang merupakan bagian belakangnya otak, yaitu diteruskan lewat sumsum tulang belakang dan kemudian tersebar ke seluruh organ tubuh kita. Setiap sel otot yang ada mulai dari ujung tangan sampai ke ujung kaki, termasuk otot-otot besar, itu dipersarapi langsung dari otak. Dan itu semua merupakan sebuah sistem yang sangat sempurna dan sangat teratur tempatnya. Nah, pada saat kita bergerak misalnya, kalau saat saya pengen menggerakkan tangan seperti ini, maka yang bergerak adalah otot-otot sini saja, karena otak kita mengatur bahwa yang bergerak hanya ini saja. Kita akan saksikan bagaimana kerja otak berikutnya. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Assalamualaikum sahabat Zakat TV yang saya muliakan. Kita ketemu lagi di acara Sehati segmen ketiga. Tadi kita memahami bahwa setiap gerakan tubuh kita itu dipersarapi langsung oleh otak. Itu tentang gerakan motorik. Tapi otak juga mengatur bagaimana kita merasa, sensorik namanya. Kalau misalnya diraba di sini, otak kita merasakan, oh ini ada sentuhan. Tapi kalau benturan lebih keras, oh itu tumbukan. Kalau kena benda tajam, oh itu sayatan. Nah, perbedaan itu padahal sama-sama sentuhan, tapi otak bisa mengenali itu rasa nyeri, itu tidak nyeri. Perbedaan itu dipelajari oleh tubuh kita sejak kecil. Banyak anak kecil barangkali kalau kena benda-benda panas, bisa jadi dia nggak nangis, karena dia belum mengenal rasanya panas dan sebagainya. Tapi itu kita pelajari sambil jalan. Tapi ada dua jenis refleks yang dibawa sejak lahir, yaitu refleks terhadap rasa takut terhadap jatuh dan rasa takut terhadap suara keras. Itu sudah ada sejak manusia lahir, karena sudah tertanam di otak kita, dan itu karunia Allah yang Allah ciptakan buat kita. Saudara sekalian, sistem mulai mengatur gerakan, mengatur bagaimana kita merasa, input suara, penglihatan, pendengaran, penghidungan itu terintegrasi dalam otak kita, sehingga pelan-pelan dia menjadi sebuah memori, dan dengan itulah kita belajar. Kemampuan belajar yang ada pada manusia itu menyebabkan otak kita berkembang. Hanya pernah ada yang meneliti otak Einstein itu katanya lipatannya banyak. Itu karena dia menggunakan lebih banyak untuk belajar. Dan menurut penelitian sebagian besar sel otak manusia itu belum dioptimalkan, di bawah 10%. Artinya kemampuan belajar manusia yang Allah sediakan ruangnya di otak kita itu sangat besar. Ketika kita mau belajar dan belajar dengan cara yang benar, insya Allah kita bisa mempelajari apapun dengan izin Allah, insya Allah. Saudara sekalian, itulah sebagian keistimewaan otak. Masih ada lagi, tapi saya akan bercerita sedikit tentang bagaimana tubuh kita bergerak. Kalau tadi otak memerintahkan badan kita bergerak, maka yang digerakkan itu adalah otot dan tulangnya. Di badan kita ada ratusan tulang. Tengkorak kepala kita juga terdiri atas beberapa keping tulang yang tersambung sejak lahir. Mungkin pernah melihat anak kecil, kalau di sini ubun-ubunnya masih lembek, itu tulangnya belum nyambung, tapi pada usia lebih besar dia sudah nyambung. Kemudian bagian muka kita juga terdiri atas beberapa jenis tulang yang bentuknya rumit tapi begitu teratur. Rongga tubuh manusia, rongga muka manusia, di balik pipi ini ada sebuah rongga namanya rongga sinus. Itu sangat manfaat untuk resonansi suara dan lain-lain. Tapi pada saat dia sakit, itu
itu harus diobati. Kemudian bentuk tulang rahang manusia juga sesuai untuk bagaimana cara kita mengunyah. Di sini bisa ditempati oleh gigi dan lain-lain. Itu baru tulang muka. Kemudian kalau kita pelajari bagaimana sistem tulang belakang itu menyangga tubuh manusia, ada lebih dari 30 tulang, mulai dari leher 7, di segmen dada ada 12, di pinggang ada 5, dan kemudian ada tulang panggul. Itu semuanya yang menopang tubuh manusia sehingga kita bisa bergerak dengan lentur. Kita bisa miring kiri, miring kanan, itu karena sistem tulang belakang kita begitu bagusnya, sehingga antara tulang yang satu dan tulang yang lain itu terhubung oleh sebuah sistem tulang rawan yang ada sistem pegasnya, suspensinya, tapi dia juga bisa bergerak. Tapi tulang ini kemudian agar tidak melenceng, dia dibungkus lagi dengan otot. Ada otot panjang yang dari atas sini sampai pinggang, otot panjang yang melindungi gerakannya sehingga tidak bisa terlalu berlebihan. Ada juga otot yang membantu kita untuk selalu tegak. Coba bayangkan, saudara sekalian, tulang kita itu kalau dilihat dari samping itu tidak lurus begini, tapi lengkung. Bagian dada lengkung ke belakang, bagian pinggang lengkung ke depan. Kenapa demikian? Karena memang itu Allah ciptakan sehingga sistem suspensi ini bisa membuat kita bergerak lebih nyaman. Tapi otot yang menjaga agar tulang kita tetap seperti itu otot yang capek sebenarnya, bekerja sehari, tapi kita nggak merasa capek. Karena sistem peredaran darahnya begitu baik dan Allah ciptakan seperti itu. Kemudian ada lagi sistem yang menggerakkan otot-otot besar ya. Di sini ada gelang bahu, ada otot dada, otot tangan dan kaki. Satu hal yang ingin saya jelaskan bagaimana otot itu bergerak secara mikro ya. Terus kalian otot kita kalau dibelah-belah mungkin pernah lihat daging. Kalau diserpih itu ada serpihannya kecil-kecil. Kalau kita belah lagi dia akan sangat tipis. Sehingga nanti sampai pada serpihan kecil yang isinya cuma sel. Nah, sel otot itu bentuknya seperti susunan korek api yang seperti ini. Pada saat otot itu mengkerut seperti ini, ketika ingin bergerak dia harus direnggangkan. Direnggangkan itu dengan energi yang dihasilkan oleh proses tadi yang saya bilang, makanan masuk ke sel kemudian jadi energi. Untuk menggerakkan sel otot menjadi regang dia perlu tenaga. Tapi untuk merapatkan otot dia perlu tenaga. Makanya kalau orang pada saat dia sudah ototnya mengkerut, artinya dia misalnya begini ya, ototnya begini bergerak mengkerut ototnya. Kalau dia kehilangan tenaga, dia akan begini terus, nggak bisa lurus, karena nggak ada tenaga buat meluruskan ototnya. Mekanisme otot itu begitu rumit, tapi begitu teratur, sehingga hampir semua otot badan kita geraknya hampir sama. Dan otot itu tidak hanya ada di luar. Kalau kita pelajari lebih lanjut, di pembuluh-pembuluh darah kita, itu ada juga otot yang bentuknya melingkar. Dia mengatur bagaimana pembuluh darah kita itu bisa mengalirkan darah sempit atau lebar. Pada kondisi tertentu misalnya, nanti kita pelajari pada saat kita belajar tentang pembuluh darah, itu ototnya mengecil sehingga aliran darahnya lebih kencang tapi sedikit. Itu bagian dari pengaturan saraf kita, aturan kita. Kembali ke gerakan otot. Gerakan otot manusia itu sudah terlatih sedemikian rupa sejak kecil sehingga tadi kita bisa berjalan, bisa berlari, kemudian bisa juga melakukan gerakan-gerakan ringan seperti menulis, makan, atau mengerjakan pekerjaan yang kecil. Gerakan motorik kasar yang sifatnya berjalan, melompat, itu dipelajari pada umur yang lebih muda. Tapi gerakan motorik halus, menulis, makan, itu pada umur yang sedikit lebih tinggi, masih di usia balita tapi umur yang lebih besar. Kalau itu tidak dilatih, agak susah kita melakukannya. Mungkin kita tidak menyadari, tapi itu dilatih sejak kecil, sehingga otot-otot halus itu bisa bekerja. Bayangkan saudara, kalau misalnya pernah mungkin lihat lengan robot ya, lengan robot itu masih belum mampu mengikuti gerakan tangan manusia. Mungkin untuk bergerak bisa, tapi untuk menulis belum tentu bisa. Karena otot yang digerakkan itu begitu banyaknya yang ada di sini dan begitu halusnya sehingga otot manusia itu bisa menghasilkan tulisan yang bagus atau tidak bagus, tergantung kebiasaan. Misal tulisan saya kurang bagus karena buru-buru, tapi ada juga tulisannya bagus. Itu adalah bagian dari karunia Allah buat kita. Nah, mungkin itu baru kita sadari ketika misalnya kita melihat saudara kita ada yang mengalami ketidakmampuan gerakan, mungkin karena stroke, mungkin karena kecelakaan. Pada saat itulah kita menyadari bahwa karunia Allah yang ada pada otot kita itu begitu luar biasa. Tanpa itu sedikit saja tidak bisa. Misalnya kalau otot jempol kita tidak bisa bergerak, sangat banyak yang tidak bisa kita lakukan. Makan susah, nulis nggak bisa misalnya. Atau otot kelingking nggak bisa bergerak, sama. Semua ini merupakan satu kesatuan yang Allah ciptakan. Makanya Allah mengatakan bahwa
Di badan manusia ada 300 tulang yang semuanya perlu disedekahkan, itu terlunasi dengan sholat duha. Nah, saudara sekalian, itulah beberapa sekelumit tentang tubuh kita. Kita akan pelajari lainnya pada sesi yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.